Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Natalia Zaneta dari program studi fisika dengan NIM akhir 031 dari kelas manajemen industri B1. Hari ini saya ingin mempresentasikan terkait proposal rencana bisnis yang saya kembangkan. Nama nama dari bisnis yang saya kembangkan adalah Robo Wonders Academy, robot edukasi untuk anak-anak. Yang pertama ada profil perusahaan. Nama perusahaannya Robo Wonders Academy, bidang usaha robot edukasi untuk anak-anak. Jenis produk yang saya kembangkan di sini adalah robot. Alamat perusahaannya di Jalan Wisma Permai 1, nomor 103, nomor telepon 0821 2540 5926, alamat email robowondersacademy@gmail.com. Berdirinya pada tanggal Senin 1 Oktober 2023. Robo Wonders Academy adalah bisnis yang fokus pada pengembangan robot edukasi untuk anak-anak, membawa pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Robo Wonders Academy menawarkan produk yang menggabungkan teknologi robotika dengan pendidikan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang memukau dan inovatif. Dengan menyediakan robot edukasi yang dirancang untuk mengerjakan konsep-konsep sains, matematika, bahasa, bisnis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif pada perkembangan anak-anak melalui pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Visi yang ada dalam bisnis saya adalah menjadi pusat unggulan dalam pengembangan potensi teknologi dan kreativitas melalui pendidikan robotika, menciptakan generasi muda yang inovatif dan siap menghadapi masa depan. Kemudian, misi dari startup yang saya punya adalah yang pertama, memberikan pendidikan berkualitas. Mendedikasikan diri untuk memberikan pendidikan robotika dan teknologi yang berkualitas tinggi, memastikan siswa memiliki pemahaman mendalam dan keterampilan praktis yang diperlukan. Yang kedua, kreativitas dan inovasi, membangun lingkungan pembelajaran yang mendorong kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi unik mereka dalam dunia teknologi. Kemudian yang ketiga, akses untuk semua. Menyediakan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan robotika, menciptakan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk belajar dan tumbuh dalam bidang teknologi. Yang keempat, memperkuat kolaborasi industri dan akademis. Bermitra dengan industri dan lembaga akademis untuk memastikan bahwa kurikulum selalu relevan dengan perkembangan terkini dalam dunia teknologi dan memberikan pengalaman dunia nyata kepada mahasiswa. Yang kelima, menyediakan fasilitas dan teknologi terkini. Menyediakan fasilitas dan teknologi terkini dalam laboratorium dan kelas, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan mendukung perkembangan teknologi. Yang keenam, pengembangan karakter dan keterampilan soft skill. Mengintegrasikan pengembangan karakter dan keterampilan soft skill dalam kurikulum, memberikan landasan yang kokoh bagi siswa untuk menjadi pemimpin masa depan yang tangguh dan etis. Yang ketujuh, pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk memastikan siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam proyek dunia nyata. Yang terakhir ada mengukuhkan komunitas pembelajaran. Membangun komunitas pembelajaran yang kuat, melibatkan orang tua, siswa, dan instruktur dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Slogan bisnis yang saya kembangkan adalah pendidikan masa depan pintar dan inovatif bersama Robo Wonders. Kemudian ada biodata pemilik. Di sini biodata pemilik adalah saya sendiri, nama Maria Natalia Zaneta, jabatannya adalah CEO, tempat tanggal lahir Depok 25 Desember 2003, alamat di Jalan Wisma Permai 1 nomor 103, nomor telepon 0821 2540 5926, dan email yang saya punya adalah marianatalia455@gmail.com. Kemudian saya lanjutkan ke latar belakang. Robo Wonders Academy adalah bisnis yang fokus pada pengembangan robot edukasi untuk anak-anak, membawa pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Robo Wonders Academy menawarkan produk yang menggabungkan teknologi robotika dengan pendidikan,
menciptakan lingkungan pembelajaran yang memukau dan inovatif. Dengan menyediakan robot edukasi yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep sains, matematika, dan bahasa, bisnis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif pada perkembangan anak-anak melalui pelajaran yang kreatif dan interaktif. Saya menciptakan nama Rombo Wonders Academy dengan maksud menciptakan kesan positif dan menarik yang terkait dengan dunia robotika dan pembelajaran. Berikut adalah pemahaman dari nama tersebut. Robo dalam kurung robot mengacu pada unsur utama dalam bisnis, yaitu robot atau teknologi robotika. Ini menekankan sisi teknologi, inovasi, dan kecerdasan buatan. Kemudian wonders atau keajaiban. Kata wonders menyoroti keajaiban dan kehebatan dalam pembelajaran. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan robotika dalam pendidikan dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang luar biasa dan mengagumkan bagi anak-anak. Kemudian akademi menyiratkan pendidikannya serius dan terstruktur. Penggunaan kata akademi menambahkan elemen keprofesionalan dan kualitas dalam penyampaian pembelajaran. Dengan demikian, Robo Wonders Academy secara keseluruhan menciptakan gambaran tempat pendidikan yang inovatif, memukau, dan serius dalam memanfaatkan teknologi robotika untuk pengembangan anak-anak. Nama ini dapat memancing rasa ingin tahu dan ketertarikan dari orang tua dan pelajar yang mencari pengalaman pembelajaran yang unik dan modern. Dalam ide bisnis Robo Wonders Academy yang menciptakan robot edukasi untuk anak-anak, sasaran utamanya adalah anak-anak dari kelompok usia tertentu, biasanya dalam rentang usia prasekolah hingga sekolah dasar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembuatan robot edukasi untuk siswa sekolah dasar dapat dianggap sebagai sasaran utama. Robot dapat menjadi alat yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kehadiran teknologi yang interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda dan lebih menarik. Sebagai pengajaran praktis, robot dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang praktis. Mereka dapat dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak melalui demonstrasi fisik atau simulasi. Penggunaan robot dalam pembelajaran dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi sejak dini. Hal ini mencakup pemahaman tentang cara kerja teknologi, pemrograman dasar, dan pemecahan masalah. Robot dapat digunakan untuk merangsang pembelajaran kolaboratif. Siswa dapat bekerja sama untuk merancang, memprogram, dan menguji robot, mempromosikan kerjasama dan keterlibatan sosial. Robot edukasi dapat diprogram untuk memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Ini membantu dalam memperhatikan perbedaan dalam tingkat pemahaman dan kecepatan belajar di antara mahasiswa. Robot dapat diintegrasikan dalam permainan edukatif yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep penting. Ini membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Membuat dan memprogram robot dapat merasa kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Mereka harus berpikir kritis dan mencari solusi untuk menghadapi tantangan yang diberikan oleh robot. Dengan teknologi yang semakin maju, memperkenalkan siswa pada robotika dan teknologi pada usia dini dapat membantu mereka untuk lebih siap menghadapi tantangan masa depan yang penuh dengan inovasi dan perkembangan teknologi. Kemudian di sini saya akan membahas terkait target pemasaran. Yang pertama ada anak-anak atau peserta didik atau siswa. Sasaran utama adalah anak-anak dalam kelompok usia tertentu, biasanya dalam rentang usia sekolah hingga sekolah dasar. Produk dan pengalaman pembelajaran dirancang untuk menarik perhatian anak-anak, membuat pembelajaran menyenangkan, dan membantu mereka memahami konsep-konsep sains, matematika, dan bahasa dengan cara yang interaktif. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua atau wali adalah sasaran penting karena mereka adalah pembuat keputusan utama yang membeli atau memilih produk edukasi untuk anak-anak mereka. Produk dan layanan harus memberikan keyakinan pada orang tua bahwa penggunaan robot edukasi ini memberikan manfaat nyata untuk perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Yang ketiga ada guru dan institusi pendidikan. Guru dan lembaga pendidikan bisa menjadi sasaran pengguna jika produk ini dapat diintegrasikan dengan kurikulum sekolah atau digunakan sebagai alat pendidikan di kelas. Produk ini dapat memberikan tambahan nilai di lingkungan pembelajaran formal atau di luar jam sekolah. Yang keempat ada pengembang pendidikan dan teknologi. Para ahli dalam bidang pendidikan dan teknologi yang dapat melihat nilai tambah produk ini dari perspektif kurikulum dan inovasi pendidikan.
Yang kelima ada komersial. Jika ada peluang untuk menjual produk kepada perusahaan atau lembaga yang ingin menggunakan robot edukasi untuk tujuan pelatihan atau pembelajaran korporat, mereka juga bisa menjadi sasaran pengguna. Yang keenam adalah komunitas pendidikan. Menyasar komunitas pendidikan lokal termasuk sekolah, pusat pembelajaran tambahan, dan kelompok pendidikan komunitas. Ini dapat mencakup kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan untuk mengintegrasikan produk atau program dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, pengembang perangkat lunak dan konten pendidikan. Menyasar pada pengembangan perangkat lunak dan konten pendidikan yang dapat berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut dari aspek teknologi dan kurikulum dalam produk. Yang kedelapan ada event dan pameran pendidikan. Menargetkan partisipasi dalam pameran pendidikan atau acara industri yang dapat membantu meningkatkan visibilitas produk Anda dalam menjalani hubungan dengan para profesional pendidikan. Yang kesembilan ada kemitraan dengan platform e-learning. Mengejar kemitraan dengan platform e-learning atau aplikasi pendidikan online yang dapat mendistribusikan atau menawarkan produk Anda sebagai bagian dari solusi mereka. Yang ke-10 ada distributor dan pengecer pendidikan. Mencari distributor atau pengecer yang fokus pada produk-produk pendidikan dan mainan anak-anak untuk menyebarkan produk ke lebih banyak lokasi atau pasar. Yang ke-11 ada pendukung pendidikan luar sekolah. Menyasar lembaga atau organisasi yang menyediakan program pendidikan luar sekolah seperti pusat kegiatan belajar, taman bermain edukatif, atau camp pendidikan. Kemudian yang ke-12 ada mitra penelitian dan pengembangan. Menjalin kemitraan dengan institusi penelitian atau pengembangan teknologi yang dapat mendukung pengembangan lebih lanjut dari produk atau membantu memfasilitasi pendekatan pendidikan. Kemudian ada strategi pemasaran yang dilakukan dalam bisnis saya. Yang pertama ada pemasaran konten edukatif. Buat konten pendidikan yang berkualitas tinggi di berbagai platform, termasuk blog, video, dan infografis. Fokus pada topik-topik yang relevan dengan tujuan pembelajaran robot edukasi. Yang kedua ada media sosial pendidikan, memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan komunitas pendidikan dan orang tua. Bagikan cerita sukses, tips pembelajaran, serta informasi menarik terkait dengan robot edukasi. Yang ketiga, kerjasama dengan influencer pendidikan. Identifikasi dan libatkan influencer atau pembuat konten di bidang pendidikan yang dapat mereview produk atau membagikan pengalaman mereka dengan audiens. Yang keempat, partisipasi dalam pameran pendidikan. Mengikuti pameran pendidikan atau acara di industri terkait untuk memamerkan produk. Ini dapat meningkatkan visibilitas dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan potensial. Yang kelima ada program afiliasi atau referral. Menyediakan program afiliasi atau referral untuk memberikan intensif kepada pelanggan, guru, atau influencer yang merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang keenam ada pemasaran email. Membangun daftar email dan gunakan pemasaran email untuk mengirimkan informasi terbaru, penawaran khusus, dan konten edukatif kepada pelanggan dan prospek. Kemudian ada penggunaan SEO, mengoptimalkan situs web untuk mesin pencari atau SEO, untuk meningkatkan visibilitas online. Memilih kata kunci yang relevan dengan pencarian orang tua dan guru terkait pendidikan anak. Yang kedelapan ada pemasaran dalam kampus. Menjalin kemitraan dengan sekolah dan institusi pendidikan untuk memasarkan produk secara langsung ke komunitas mereka. Tawarkan presentasi atau workshop di sekolah. Yang kesembilan, ulasan dan testimoni pelanggan. Minta ulasan dan testimoni dari pelanggan yang puas, lalu bagikan di situs web dan media sosial Anda. Pengalaman positif dapat menjadi daya tarik yang kuat. Yang ke-10 ada promosi pada periode awal dan musiman. Menawarkan promosi atau diskon pada periode awal peluncuran produk untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Pertimbangkan juga untuk menawarkan promosi khusus pada periode musiman atau saat liburan sekolah. Yang ke-11 ada pemasaran kolaboratif. Menjalin kerjasama dengan merek atau produk pendidikan lainnya yang memiliki audiens yang serupa untuk mengamplifikasi visibilitas dan saling memperkuat kehadiran merek. Kemudian di sini ada biaya produksi. Dari rincian yang saya buat, keuntungan bersih per tahun sekitar 112 miliar
Dengan perhitungan keuntungan ini bersifat perkiraan dan dapat bervariasi atau berubah tergantung pada eksekusi strategi bisnis, penerimaan pengguna, dan faktor-faktor lainnya. Dan dipastikan juga untuk terus memonitor kinerja dan melakukan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan. Sekian dari proposal rencana bisnis yang saya buat dengan nama startup Robo Wonders Academy, robot edukasi untuk anak-anak. Selebihnya mohon maaf atas adanya salah bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.